Dia hanya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ciri orang bertakwa itu akhir hayatnya dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengartikan dalam surat An-Nur ayat 52, arti daripada wayattaqihi tersebut adalah orang yang bertakwa itu senantiasa cepat membersihkan dirinya dari dosa ketika dia berbuat dosa. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang suci terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian Ba'dal Maghrib Masjid Raya Bintaro Jaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus yayasan dan DKI masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tanpa henti kita persembahkan kepada Allah atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari yang penuh keberkahan ini kita sama-sama dapat hadir di majlis ilmu setelah selesai melaksanakan salat maghrib berjamaah kita. Dan mengawali majlis kita, saya pribadi menyampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Masih dalam suasana bulan Syawal, saya menyampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amaliyah ibadah yang telah kita ukir sepanjang bulan suci Ramadan yang telah kita lewati dan kita lalui. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang aidin, yang kembali kepada fitrah kita semula, wal faizin, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menggapai kemenangan yang gemilang yang Allah persembahkan buat kehidupan kita. Dan semoga kita dalam keadaan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sambil kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mampu mempertahankan nilai takwa yang sudah kita jemput di bulan suci Ramadan. Karena takwa ini adalah bekal utama kita di dunia, dan bekal utama kita di alam barzakh, dan bekal utama kita ketika kita nanti berada di yaumil akhir. Makanya pesan takwa, pesan yang tidak pernah dilepas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan yang paling sering disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Takwa yang setidaknya memiliki 3 bobot utama yang Allah sebut dalam Al-Quran. Takwa yang pertama itu maknanya takut, di mana Allah berfirman, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada aku Allah kalian takut, kata Allah. Jadi orang yang betul-betul muttaqin, ketakutannya yang paling inti hanya kepada Allah. Dia tidak pernah merasakan ketakutan kepada yang lainnya. Dia hanya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau tidak mendapatkan karunia Allah, takut kalau dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kalau kehidupannya itu tidak bernuansa ridha dari Allah Subhanahu wa taala, takut kalau amal yang sudah dia kerjakan kemudian dinilai sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa itu
artinya beribadah dengan sungguh-sungguh dan serius, sebagaimana ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sering kita dengar. Jamaah kaum laki-laki setiap kali sholat Jumat mendengar firman ini disitir oleh para khatib-khatib Jumat. Karena firman ini pula yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ia berada di atas mimbar. Pesan Allah kepada hamba-hamba Allah yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan takwa yang serius, dengan takwa yang genuine, takwa yang murni, takwa yang sungguh-sungguh, takwa yang tidak ada nuansa kepalsuan di dalamnya. Dan kalau dia betul-betul menjaga dan merawat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingatkan di akhir firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat, mati, meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang bertakwa itu akhir hayatnya dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Allah dalam surat Ali Imran ayat 102 itu menunjukkan tidak jadi jaminan orang yang muslim itu atau orang yang mukmin itu akhir hayatnya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tipis takwanya, bisa jadi akhir hayatnya dia tidak menjadi hamba Allah yang sedang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan penilaian akhir itu ketika sakratul maut itu datang, itu kan yang tahu kondisi orang yang sedang sakratul maut dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang yang mengurus jenazahnya menganggap dia mati dalam keadaan muslim, tapi siapa yang tahu catatannya dia bukan orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pesan serius Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Allah Yusuf alaihi salam saja itu berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu doa Nabi Yusuf. Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi Yusuf saja Rasul, kekasihnya Allah, Nabi Allah, Rasulnya Allah, utusannya Allah. Itu doanya dia minta sama Allah, ya Allah wafatkanlah aku muslim, wafatkanlah aku sebagai orang yang sedang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alhaqni bis salihin, dan jumpakanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Jadi kita berharap mudah-mudahan takwa yang sudah kita jemput di bulan suci Ramadan itu adalah takwa yang dapat kita pertahankan, dapat kita rawat. Takwa yang betul-betul dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sampai akhirnya Allah pertemukan kita lagi dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Nilai takwa yang ketiga yaitu membersihkan diri dari segala macam bentuk dosa dan noda. Nah itu Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat yang ke-52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan memiliki rasa takut yang begitu dalam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqihi, dan ada kata takwa di situ. Ulama mengartikan dalam surat An-Nur ayat 52, arti daripada wa yattaqihi tersebut adalah orang yang bertakwa itu senantiasa cepat membersihkan dirinya dari dosa ketika dia berbuat dosa. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang suci terus. Orang yang bertakwa itu dia pernah khilaf, dia pernah salah,
dia pernah terjebak dengan rangkaian kemaksiatan, tetapi dia cepat menyadari kesalahannya tersebut. Dia tidak pernah berada lama dalam kubangan maksiat. Wa yattaqihi. Makanya kenapa Nabi berpesan dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat besar Rasul, yaitu dari Abu Dzar Al-Ghifari dan Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Pesan Rasul itu, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itu Nabi pesan pertama untuk bertakwa kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. Jadi takwanya itu tidak hanya pada momentum tertentu. Banyak orang ketika datang Ramadan takwanya muncul, ketika berlalu Ramadan berlalu takwanya. Kadang-kadang kita suka cari-cari wajah-wajah yang dulu ramai ketika Ramadan. Mana orang-orang itu? Ketika selesai Ramadan kita kembali jumpa di masjid wajah-wajah yang lu lagi. Ini kan jamaah tetap. Makanya kenapa sampai ada istilah, suka ada di negeri kita ini ada istilah jamaah tetap. Terus yang lain kagak tetap gitu. Ya, ini jamaah tetap. Jadi ada jamaah tetap, ada jamaah tidak tetap. Harusnya jamaah tetap semuanya. Gitu. Maka Nabi katakan ittaqillaha haitsuma kunta, di mana saja berada. Bertakwa di masjid, di rumah, dalam pekerjaan, dalam berbisnis, dalam interaksi sosial. Dan orang yang bertakwa itu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang Nabi ingatkan itu senantiasa mengikutkan perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi cepat-cepat dia tutup itu. Orang bertakwa itu bukan orang yang enjoy lama dengan maksiat yang dia buat, tetapi segera dia menutup dengan perbuatan baik. Karena memang perbuatan baik itu kan pahalanya kelipatannya 10. Asyru amsalihah, kelipatannya 10. Perbuatan buruk itu dicatat 1, maka orang bertakwa dia tahu dia sedang berbuat buruk, cepat-cepat dia tutup dengan perbuatan baik. Bisa dengan meminta maaf, bisa dengan bertaubat, bisa dengan beristighfar, bisa dengan bersedekah. Apa saja judulnya perbuatan baik yang dia lakukan. Dan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pesan Nabi. Pergaulilah manusia dengan menggunakan akhlak yang hasan, yang indah. Jadi Islam itu suruh kita bukan hanya sekedar baik akhlaknya, tapi indah akhlaknya. Jadi berbuat baik itu, bersedekah itu perbuatan baik, tapi harus dilakukan dengan cara yang indah. Jadi cara ngasihnya bi khuluqin hasanin, dengan menggunakan akhlak yang hasan, akhlak yang indah, cara memberinya, kemudian cara mendatangi orang yang menerima pemberian tersebut gitu. Nah, ulama mengatakan hadis ini berbicara tentang hak Allah dan hak manusia. Hak Allahnya mana? Hak Allah itu ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya manusia mana? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, mempergaulilah manusia, bersahabat dengan manusia, berinteraksi dengan manusia dengan menggunakan bi khuluqin hasanin, dengan menggunakan akhlak yang hasan, yang baik, yang indah dan terpuji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba mengupas satu hadis riwayat Imam Abu Daud, karena ini momentumnya berkaitan masih berada pada bulan Syawal. Kemudian karena masih berada pada bulan Syawal, kemudian biasanya di negeri kita ini ada tradisi yang baik, yang sebenarnya jangan ditinggalkan, itu halal bihalal. Saya mohon maaf kepada pengurus DKM, karena waktu halal bihalal yang dilaksanakan oleh MRBJ saya tidak berkesempatan hadir karena baru pulang dari Flores, kemudian berangkat lagi keluar kota kemarin. Jadi ada kerabat yang sakit dan saya harus datang jenguk. Saya kemarin lebaran ke Flores, jadi 11 hari di Nusa Tenggara Timur. Jadi salam hormat juga dari saudara-saudara muslim kita dari Flores, Nusa Tenggara Timur buat jamaah MRBJ, karena saya meyakini ada beberapa jamaah MRBJ yang
sempat ikut membantu program-program saya di Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah saya mengunjungi kemarin masjid yang ketujuh yang sedang kita bangun di pedalaman Nusa Tenggara Timur. Sudah 7 masjid, alhamdulillah, tidak besar. Ya, 10 kali 10. Kalau sebesar ini lama jadinya. Ya, 10 kali 10 dengan biaya yang tentu tidak besar dan bisa cepat selesai. Alhamdulillah yang ketujuh itu sudah 85%. Doakan mudah-mudahan bisa tuntas. Tapi sudah mereka pakai kemarin sholat tarawih mereka sudah pakai. Itu tempatnya yang ketujuh ini di Lembata. Di Lembata itu dari saya kemarin dari ND jalan darat ke Maumere 3 jam, dari Maumere menuju Larantuka. Larantuka itu istilah di sana itu Vatikannya Indonesia, itu Larantuka, Vatikannya Indonesia, Larantuka, karena proses-proses acara besar seluruh Indonesia itu acara Katolik di sana, acara-acara besarnya mereka secara nasional. Lewat Larantuka sampai Larantuka itu 3 jam, sampai Larantuka nyebrang lagi ke Lembata pakai kapal cepat 1,5 jam. Saya dikawal sama beberapa orang yang nemenin saya, lebih muda dari saya jauh, umur-umur di bawah saya. Yang kawal saya malah mabok. Padahal orang sana mereka. Jadi kan jalannya meliuk-liuk ya. Jadi dari ND ke Maumere itu jalannya meliuk-liuk, pinggirnya sebelah kanannya gunung, ya, sebelah kirinya jurang, ya. Ya, mungkin hampir 100 meliuknya itu. Ya, jadi pada mabok tuh. Ya, pada mual-mual. Alhamdulillah Allah tolong saya nggak mual. Padahal saya sudah lama tidak ke tempat itu dan kunjungi tempat itu dan mengunjungi saudara-saudara kita yang muslim di sana dan melihat tempat yang memang ada beberapa titik yang saya bikin sumur airnya, dan alhamdulillah tempat yang tadinya kering sekarang sudah bisa, satu sumur bor bisa dipakai sama 3 desa, alhamdulillah. Kemudian kebun jagung yang tadinya sudah dianggap akan mati tumbuh dengan subur. Bahkan saya kemarin sampai di sana, kebun jagung yang mau mati itu saya sempat menikmati jagungnya. Jagung di sana warnanya putih, Pak, bukan kuning. Jagungnya warnanya putih. Kemudian mereka bikin ada makanan khas di sana, makanannya pengganti nasi itu mereka bilang jagung bose. Jadi jagung yang dikuahkan. Kalau tidak terbiasa biasanya perutnya agak goyang-goyang tuh habis makan itu. Tapi kalau sudah biasa nggak apa-apa.